Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi normalitas, probabilitas, dan uji hipotesis parametrik atau independent sample test pada program JSP. Nah, sebelum nanti kita lakukan praktek pada program JSP, alangkah baiknya kita harus memahami dulu nih konsep dasar dari uji validitas dan reliabilitas. Konsep dasar uji validitas dan reliabilitas untuk uji instrumen dalam penelitian, eh, terutama pada angket atau kuesioner. Nah, uji validitas dan reliabilitas merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif. Ini digunakan untuk menguji kualitas instrumen, khususnya angket ataupun kuesioner. Instrumen yang baik harus valid dan reliable. Nah, definisi uji validitas yaitu uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana angket atau kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen valid menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, metode uji validitas yang umum digunakan yaitu Pearson correlation. Ini untuk mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total variabel. Nah, item dinyatakan valid apabila nilai p-value kurang dari 0,5. Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan konsistensi atau ketepatan instrumen dalam mengukur sebuah variabel. Metode umum yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu kelompok alfa. Jika nilai kelompok alfa lebih dari 0,70, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi pengujian reliabilitas sudah terpenuhi. Data yang baik Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah yang sudah lolos dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah sudah memahami konsep dasar uji validitas dan reliabilitas, langsung saja kita praktekkan pada program JASP. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memiliki item yang akan kita uji. Yang pertama, untuk mengetahui langkah pertama adalah uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item dalam instrumen benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Nah, pertama, setelah datanya sudah di-upload kepada JSP, kita klik menu regression. Pada pilih correlation, masukkan item 1 sampai total. Masukkan pada kolom variabel. Nah, setelah dimasukkan semua item sampai ke total, skor pada kolom variabel, dan outputnya sudah keluar, kita scroll ke bawah untuk melihat hasil. Nah, ini kita sudah dapat melihat hasil total skor. P-value pada item pertama yang dimana item tersebut dikatakan valid karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Untuk item 2 tidak valid, untuk item 3 valid, item 4 valid, item 5 valid, dan seterusnya ya teman-teman. Setelah kita sudah melihat nilai validitasnya, selanjutnya kita lihat nilai reliabilitas. Klik menu reliability, undimensional reliability, masukkan item 1 sampai item ke 25.
Setelah selesai, klik pada menu analisis, checklist pada koefisien alfa atau kelompok alfa. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini untuk output uji reliabilitas sudah keluar menggunakan kelompok alfa. Nilai yang diperoleh sebesar 0,908. Yang dimana ini lebih besar daripada 0,07. Maka bisa disimpulkan bahwa uji reliabilitas terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa item yang digunakan sudah reliable. Nah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita perlu memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk asumsi berdistribusi normal. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kita bisa mengklik pada bagian menu deskriptif statistik, lalu masukkan total score item variabel kita. Nah, setelah sudah, kita checklist pada kolom distribution Shapiro yield-nya. Nah, setelah sudah, ini untuk output pada uji normalitas bisa dilihat bahwa hasil yang diperoleh pada uji normalitas sebesar 0,602, yang dimana ini lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa dikatakan data yang digunakan sudah terdistribusi normal. Nah, kemudian kita juga akan melakukan uji homogenitas varians sebagai syarat uji beda parametrik nantinya, guys ya. Kita bisa mengklik pada menu t-test, klik pada independent sample t-test. Nah, di sini masukkan variabel dependent atau variabel yang digunakan. Setelah sudah, masukkan juga klik pada bagian asumsi normality, quantity of variance, pilih yang defense. Nah, masukkan juga gender pada grouping variabel. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat nilai normality-nya, nilai signifikansinya adalah 0,585. Nah, ini untuk normality. Karena yang mau kita cari adalah homogenitas, tapi yang kita baca di difference. Nilainya sebesar 0,232. Yang dimana di sini kita bisa lihat pada kolom difference dengan hasil sebesar 0,232 dan ini lebih besar daripada 0,05, berarti data yang digunakan sudah homogen. Nah, setelah data sudah terdistribusi normal dan homogen, selanjutnya kita melakukan uji beda menggunakan independent sample t-test juga ya guys ya. Nah, setelah kita untuk langkah terakhir dalam melakukan uji beda menggunakan independent sample t-test itu sama, kita menggunakan t-test independent, masukkan kembali total score pada variabel yang digunakan, masukkan grouping variabel, setelah sudah, nah ini yang kita baca. Nah, bisa dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,200 dan karena lebih besar daripada 0,05 maka terdapat perbedaan, maka tidak
terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau, eee, antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Nah, hipotesis nol yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesejahteraan subjektif antara laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, itu dia teman-teman, langkah-langkah analisis data menggunakan JSP. Mulai dari uji validitas, dilanjutkan uji reliabilitas, lalu uji asumsi, normalitas, dan homogenitas, dan diakhiri dengan uji hipotesis parametrik. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami dan mengaplikasikan analisis data kuantitatif secara lebih mudah. Jangan lupa untuk menyimpan file analisis kalian dan semoga sukses dalam penelitian maupun tugas akhir kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.